Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya sampaikan tentang perkara apa saja yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan untuk kali ini adalah seharusnya ini untuk didahulukan, tetapi tidak mengapa. Waktu itu yang saya sampaikan bukan tentang ini, tetapi tidak mengapa, yaitu bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka kenapa beriman, kenapa berhijrah, kenapa berjihad? Karena mereka berharap. Berharap apa? Berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tutup ayat ini dengan wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ingin saya simpulkan, ikhwan sekalian, bahwa ayat ini memberi isyarat kepada kita bahwa siapa yang berharap rahmat Allah, maka lakukanlah 3 hal. Betul? Yang pertama adalah beriman. Yang kedua adalah berhijrah. Dan yang ketiga adalah berjihad fi sabilillah. Saya ingin tangguhkan pembahasan kita tentang 2 hal, yaitu berhijrah dan berjihad. Insyaallah kita bahas di dalam atau pada malam yang akan datang. Malam hari ini saya ingin sampaikan dan saya ingin tegaskan bahwa beriman kepada Allah adalah pengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang kufur kepada Allah bukan berhak rahmat Allah, tetapi berhak murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukhtuhu wa ghadabuhu wa la'nuhu. Orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah, mereka adalah orang yang berhak akan murka Allah, marah Allah, dan kutukan Allah. Dan bisa dipastikan jika Allah murka, jika Allah mengutuk, jika Allah memarahi mereka, maka mereka berhak untuk menghuni Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, tentu kita adalah ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang iman ini sudah kita bahas 1, yaitu bahwa kita harus mengimani ayat
ayat Allah. Yang ingin saya bahas adalah pada malam hari ini iman dalam bentuk yang lain. Artinya pembahasan yang lain. Seperti Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 174 dan 175. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Kalau diartikan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan. Burhan itu artinya adalah dalil, penunjuk yang jelas, yang gamblang, dari segala sisinya, tidak ada remang, tidak ada bias, jelas terang. Itu namanya burhan. Mir rabbikum, dari mana burhan ini datang? Dari Tuhan kalian, tentu Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna, dan kami Allah turunkan ilaikum, kepada kalian, nuran mubina, cahaya yang jelas. Jelas cahayanya, bahkan cahaya itu pun memberi jelas pada orang lain. Saya tidak akan membicarakan tafsir, tetapi untuk kita ambil garis bawah dari ayat ini. Nah, ayat berikutnya Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu billah, adapun orang yang beriman kepada Allah, lalu wa'tasamu bihi. Nah, ini bahasan kita malam hari ini. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang berpegang teguh pada Allah. Nah, ini yang kita garis bawahi. Siapa yang ingin memperoleh rahmat Allah, maka hendaknya dia berpegang teguh kepada Allah. Kepada Allah ini maksudnya apa? Ada dua tafsir. Ya, para ulama menjelaskan. Yang dimaksud dengan wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh padanya. Pertama adalah seperti Al-Imam Muqatil bin Sulaiman. Beliau ini wafat tahun 150. Beliau mengatakan atau menafsirkan bahwa wa'tasamu bihi maksudnya adalah berlindung, menjadikan Allah tempat berlindung. Jika kita ingin terbebas dari berbagai bencana, berbagai petaka, berbagai bahaya, berbagai gangguan, maka jangan lupa tanamkan pada diri kita, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang pertama. Bukan hanya itu, juga Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, yaitu dengan bahasa kata beliau, imtana'u bihi, jadikan Allah sebagai penghalang dari segala bencana dan segala bala. Apa saja jika kita ingin terhalang dari perkara yang buruk, yang jahat, yang merugikan, yang membahayakan, yang mencederakan, yang mencelakai, yang menjerumuskan, yang mempetakakan, semua kita harus sadar segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi arti wa'tasamu bihi artinya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Allah adalah berpegang teguh kepada ayat sebelumnya, yaitu cahaya. Berpegang teguhlah kalian kepada cahaya yang berasal dari Allah. Maksudnya adalah seperti ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah misalnya Al-Imam Ibnu Juraij, maksudnya wa'tasamu bihi artinya kalian berpegang teguh pada Al-Quran. Menurut Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud berpegang teguh kepadanya maksudnya adalah berpegang teguh kepada kitabullah. Kitabullah ya Al-Quran.
Seperti diartikan oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam, ini maksud berpegang teguh padanya, maksudnya pada Al-Quran. Al-Imam An-Nasafi juga demikian. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi juga demikian. Al-Imam Al-Qurtubi juga demikian. Dan ada sedikit berbeda, mirip dengan apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Muqatil bin Sulaiman, yaitu apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau yang dimaksud dengan waqtasamu bihi artinya adalah kalian beribadah dan bergantung, bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, ini kunci bagi kita. Siapa yang ingin memperoleh rahmat Allah, maka hendaknya kita berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada kitab Allah, atau berlindung kepada Allah, menjadikan dalam segala sesuatu agar kita tidak tersentuh oleh keburukan, kejahatan. Maka kita hendaknya memohon kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jika kita berpegang teguh seperti itu, maka kita akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sekalian, ilmu itu harus dipelajari, dan sekali lagi ilmu itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin memperoleh rahmat Allah, maka lakukanlah namanya thalabul ilmi, dan thalabul ilmi itu adalah seperti antara lain sedikit yang tadi saya jelaskan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.